Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Jaratul Rofikoh. Biasa dipanggil Ovi, NIM 1924 10 10 10 16. Saya dari pengantar kecerdasan buatan kelas A. Perkenalkan, nama saya Sivana Yaulia, NIM 1924 10 10 10 41. Di sini kami akan mereview video yang berjudul How Far is Too Far? The Age of AI. Nah, dari film ini yang membicarakan tentang artificial intelligence, yang saya simpulkan bahwa film ini lebih ditonjolkan apakah artificial intelligence ini dapat bekerja sama dengan manusia, bekerja sama dengan baik, atau justru dapat menggantikan posisi manusia. Nah, dari film ini para pakar-pakar mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Para pakar-pakar atau para ilmuwan tersebut melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan teknologi berlevel tinggi, yang mana terobosan-terobosan tersebut dapat mempengaruhi hidup dan dunia di sekelilingnya. Nah, dari film ini terdapat beberapa penerapan-penerapan yang telah mereka lakukan dengan menggunakan AI ini. Penerapan-penerapannya yaitu mereka telah membuat Baby X. Baby X itu merupakan bayi digital yang mereka buat dengan yang menyerupai bayi aslinya. Mereka dapat merasakan sesuatu, mereka dapat bereaksi dengan orang lain, juga mereka memiliki emosi seperti bayi aslinya. Nah, setelah itu mereka juga berhasil dalam pembuatan Baby X itu. Mereka mencoba untuk memecahkan masalah lain, dan permasalahan yang mereka pecahkan yaitu ketika ada seseorang yang ingin mereplika tubuhnya, yang ingin membuat dia menjadi dua, yaitu untuk memudahkan pekerjaannya. Nah, para pakar ini telah berhasil membuat replika manusia dengan beberapa metode AI yang mereka terapkan di dalamnya. Penerapan selanjutnya yaitu mereka memecahkan masalah kepada seorang musisi drummer yang telah kehilangan tangannya. Mereka membuat istilahnya tangan elektronik untuk dapat menggantikan tangan mereka yang patah atau diamputasi. Nah, tangan elektronik tersebut bekerja dengan baik dan menurut mereka tangan tersebut lebih hebat dibandingkan dengan tangan manusia pada aslinya. Mereka dapat tangan tersebut dapat memahami apa yang akan kita lakukan. Nah, tangan-tangan tersebut juga bisa memainkan musik seperti drummer, juga bisa membaca pola-pola, misal pola yang terdapat dalam musik tersebut. Tangan tersebut juga bisa digunakan untuk orang yang tangannya sudah teramputasi, meskipun mereka tangannya sudah teramputasi atau istilahnya terpotong, mereka masih memiliki otot-otot di dalamnya, dan otot-otot tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan tangan elektronik tersebut, juga dapat menggerakkan jari-jari, terdapat jari-jarinya juga. Nah, tangan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki. Di dalam film ini seorang pakar robotik berpendapat bahwa sistem terbaik itu adalah ketika AI artificial intelligence dapat bekerja sama dengan baik dengan manusia. Dan kesalahpahaman terbesar tentang AI itu yaitu AI merupakan super teknologi terhebat, padahal AI itu merupakan buatan kita manusia. AI meniru pola pikir kita,
Dan pada dasarnya AI itu merupakan tiruan dari kita. Nah, seorang profesor juga berpendapat bahwa kebanyakan orang-orang mengira AI itu dapat menggantikan posisi manusia. Namun AI itu dapat membuat manusia menjadi lebih berkualitas. AI dapat mempermudah pekerjaan yang kita lakukan. AI dapat mendorong pengetahuan dan kreativitas manusia supaya mereka lebih berkreativitas dan menciptakan sesuatu, supaya otak mereka lebih bisa untuk berpikir hal-hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, setelah kita menonton video yang berjudul How Far is Too Far dan kita membahas tentang penerapan-penerapan terkait artificial intelligence, kita dapat menarik kesimpulan bahwa intelijen yang kita tahu dulu hanya dimiliki oleh seseorang, ternyata sekarang tidak. Jadi teknologi ini maju lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk diadopsi secara luas daripada sebelumnya. Nah, jadi sekarang kita sepertinya berada di awal zaman baru, zaman artificial intelligence atau biasa disebut zaman AI. Ada pernyataan dari seorang profesor of computer science yang bernama Pedro. Kita semua sudah menjadi cyborg. Kenapa? Dari kata cyborg sendiri artinya adalah istilah yang dipakai untuk menyebut makhluk hidup yang sebagian tubuhnya digabungkan dengan mesin atau robot. Jadi contoh gampangnya gini, kita nggak asing sama sistem GPS. Kita sudah terbiasa menggunakan sistem GPS yang benar-benar memberitahu arah tujuan kita akan kemana, atau arah tujuan kita dari tempat A ke tempat B. Jadi untuk soal pengambilan keputusan, manusia dan mesin itu sudah menjalin hubungan yang erat, dan beliau pikir ini hanya akan meningkat seiring dengan kemajuan kita. Nah, di pembahasan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang kesalahpahaman terbesar tentang artificial intelligence, bahwa ada makhluk super cerdas yang biasa kita sebut AI. Padahal AI itu adalah tiruan dari kita. AI meniru proses berpikir kita. AI itu dibangun di atas kita. Bagi sebagian orang, kecerdasan buatan juga tidak semata-mata hanya untuk mengembangkan teknologi. Namun, ada tujuan-tujuan yang ingin dilakukan oleh sebagian orang, yaitu contohnya untuk menginspirasi atau memberikan kejutan-kejutan kepada orang sekitarnya. Jadi untuk mendorong kreativitas dan kemampuan manusia ke domain yang belum dipetakan.